Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 26 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ya Vlog edisi terakhir, edisi 25 September. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan apa yang ada di kolom komentar ini ya. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan saham di Vlog selanjutnya, isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Anda ingin trading, ingin investasi, atau hanya sekedar tanya teknikal ataupun fundamental, silakan tanyakan di kolom komentar. Baik, kita langsung mulai saja untuk menyikat waktu. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG koreksi 1%, penurunan yang cukup signifikan. Dan penurunan saat ini masih merupakan proses dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk mengantisipasi ya potensi kenaikan atau rally di akhir tahun besok. Jadi mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Penurunan ini mungkin masih bisa berlanjut ya. Namun ya bisa jadi ada rebound yang juga signifikan, dimana kalau misalkan fase konsolidasi itu berubah menjadi fase trend atau uptrend, downtrend ya, dimana volatilitas itu akan meningkat. Ya, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan yang saat ini sedang berjalan, itu cenderung berada di rentang yang menyempit. Ya, kalau kita lihat dari konsolidasinya, dia ini menyempit, IHSG menyempit dan memang sedang dalam pengujian proses dari peralihan ya, masih dalam proses peralihan walaupun minggu kemarin sudah terkonfirmasi tutup di atas 7.000. Namun kalau secara teknikal kita lihat ini adalah masih dalam proses. Makanya kenapa kok di private trading room kita cenderung trading santai, tidak agresif, tidak seagresif bulan Agustus, karena ada prosesi peralihan yang mana banyak fall signal yang akan muncul ya. Anda bisa cek member BTR, kita mengurangi agresivitas ya untuk mengantisipasi fall signal yang akan muncul. Nah, ini kita jadikan sebuah analisa yang mana kalau analisa kita itu mengacu pada indeks seperti apa, kita akan melakukan apa. Nah, kalau misalkan dalam proses konsolidasi menjadi uptrend itu tentu saja ada beberapa saham yang diangkat, seperti contohnya saham blue chip seperti BNI, yang mana ya sulit untuk trading di sana karena kenaikannya memang tidak besar ya, 3% itu impactnya sudah sangat besar, sehingga saham-saham yang biasanya ya memiliki kenaikan yang signifikan itu akan cenderung banyak fall signal muncul. Nah, disitulah akan nanti menjadi sebuah pola yang baru di mana ada perubahan transisi dari saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip di sini ya bisa diartikan saham-saham yang memiliki market cap besar, yang mana kalau kenaikannya itu tentu saja tidak akan sebesar saham-saham small caps atau middle caps. Ya, bisa dikatakan kenaikannya mungkin ya berkisar dalam satu hari bisa 2 atau 3%, namun impactnya sangat besar. Nah, inilah yang kita harus, baik itu trading ataupun investasi, kita harus mengerti itu. Yang mana kalau misalkan kita trading ya kita harus bisa benar-benar mencari saham mid caps atau big caps yang memiliki potensi upside besar ya. Nah, momentum koreksi seperti yang terjadi saat ini ya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ataupun mencari saham-saham yang bisa dikategorikan mid atau big caps yang itu bisa mengangkat indeks ketika nanti terjadi rebound ya. Rebound ini kan tentu saja diangkat oleh saham-saham big caps, tidak mungkin saham-saham small cap bisa mengangkat ya gitu. Jadi kita harus lihat baik-baik, cermati baik-baik untuk mengantisipasi. Memang kalau trading saham big caps tidak bisa day trade, sulit ya. Kalau kita mencari katakanlah 1% 2% mungkin bisa, tetapi kalau kita menginginkan di atas 5% gitu ya mungkin butuh waktu untuk mendapatkannya gitu ya. Oke, jadi sementara ini untuk indeks belum ada perubahan, saya rasa masih dalam proses bullish. Ya, namanya koreksi ini ya masih dalam proses. Pun kalau terjadi penurunan bisa lebih dalam, itu kita lihat di 6.830 itu adalah mungkin best price kalau misalkan terjadi penurunan ke sana, yang mana Anda bisa mendapatkan saham-saham big atau mid caps lebih bagus secara upside nantinya
Ya sahamnya apa tentu saja tidak bisa sebutkan di sini. Nanti di PTR akan kita tradingkan saham-saham big cap seperti apa, karena saat ini memang belum ada opportunity untuk cari saham-saham big caps yang memiliki potensi yang kita harapkan ya. Karena kalau di PTR itu kan minimal TP1 di atas 5%, TP2-nya di atas 10% gitu ya. Yang mana kalau kenaikan sebesar itu tentu saja memenuhi syarat ketika indeks sudah memang benar-benar bullish. Oke? Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Saat ini kita masih memegang cash on hand di PTR itu masih di atas 50%, jadi bisa dikatakan masih menahan posisi seperti itu ya. Baik. Jadi kinerja untuk IHSG sementara ini bulan September minus ya. Minus 0,42%, dan saya cek tadi PTR masih plus ya. Plus 1%, 1,1 ya. Jadi kita harus bisa menjaga itu dengan baik sampai dengan akhir bulan besok ya. Supaya apa? Supaya kinerja PTR selalu menjaga selama 24 bulan terakhir tidak pernah di bawah IHSG dan selalu positif gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, mohon dibahas saham ADMR untuk trading. Bagaimana risk reward? Apakah menarik potensinya? Kita lihat ADMR risk reward menarik atau tidak ya. Oke, kalau kita lihat dari ADMR terakhir, dia turun dia saat ini sudah mencapai 0,3, yang mana targetnya ada di 1510 atau 1500 ya, artinya sudah tercapai target terdekat di 0,3. Target kedua ada di 2000 ya. Nah, kita lihat dari saat ini potensinya masih turun ya, jadi mungkin akan lebih bagus risk rewardnya kalau dia bisa turun setidaknya di 0,2, yaitu di 1230, yang nantinya kalau dia turun ke sana risknya akan menjadi ya bisa dikatakan menjadi lebih kecil ya. Sekarang ini aja kalau misalkan dia turun ke 0,2 gitu ya, itu penurunannya itu sebesar 7%. Nah, katakanlah kalau dia turun ke sana, koreksi yang ideal ya, nantinya kalau turun di 0,2 kan kita bisa menarik uptrend line seperti ini, dan penurunan itu masih di atas uptrend line yang sudah dibentuk ADMR, sehingga kalau saran saya ini masih bisa turun lagi, bisa ditunggu di bawah ya, di 1200 ke bawah sampai dengan 1100-an, dimana risk rewardnya tentu saja akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan harga saat ini gitu ya. Nah, katakanlah kalau Anda dapat 1135 itu adalah best price di bawah 0,2, itu risknya sekitar 7%-an ya, dengan reward bisa di 75% kalau TP bisa ke TP2 itu di 2000 atau 1900-an. Kalau dia kembali ke 0,3 itu bisa di 34%. Nah, itu sangat-sangat cukup untuk kita tradingkan ya, seperti itu. Pak minta pandangan gimana efek larangan social commerce seperti TikTok Shop yang dilarang sama Gov, apakah akan membuat Goto dan Buka jadi bullish? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak semerta-merta langsung berdampak pada harga sahamnya. Tentu saja market butuh konfirmasi atau butuh pembuktian gitu ya, yang mana kalau larangan ini sebenarnya menguntungkan ke UMKM-nya. Kalau UMKM-nya untung, transaksinya juga di mana kan belum tentu di Goto ataupun Buka gitu ya. Jadi kita harus cermati baik-baik ya. Mungkin kalau jadi sentimen mungkin iya untuk jangka pendek, tetapi di mana kalau kita lihat dari sebelum adanya TikTok Shop pun ya, kinerja Goto ataupun Buka memang boleh dikatakan tidak terlalu ya berpengaruh besar setelah adanya TikTok Shop. Jadi bisa dikatakan ya belum ada dampaknya gitu loh, belum akan ada dampaknya, kecuali nantinya UMKM-nya yang berkembang dengan pesat. Nah, itu loh yang akan menjadi dampak secara langsung ke transaksi, ataupun nanti mengubah sebuah bisnis yang tidak profit menjadi profit gitu ya, karena posisi keduanya itu memang saat ini masih dalam kategori negatif. Nah, kalau kita lihat dari sisi investor, keputusan yang dilakukan oleh pemerintah bagus untuk memproteksi UMKM, memproteksi
mungkin aplikasi yang memang spesifikasinya untuk transaksi atau marketplace, itu akan menjadi sebuah ya tidak dimonopoli lah gitu ya, itu bagus. Namun bukan berarti langsung GoTo ataupun Buka itu akan menjadi bullish gitu harga sahamnya loh ini ya. Nah, perlu pembuktian di fundamentalnya apakah berubah atau tidak. Sejauh ini saya masih melihatnya tidak ada efeknya, belum ada efeknya ya, seperti itu ya. Nanti ya seperti apa efeknya itu nanti ya jatuhnya nanti akan ke analisa ya, analisa advisor mungkin akan membuatkan konten seperti yang dulu ketika GoTo jatuh dari 200 ke bawah 100, kemudian bagus mana Buka sama GoTo dan sebagainya dulu ya. Nanti kalau ada momentum bagus kita akan buatkan itu untuk informasi insight yang bagus untuk Bapak Ibu yang tentu saja member peer dan peers untuk investasi di keduanya. Namun untuk saat ini kita tidak masuk di situ, apalagi yang ada afiliasi di situ keduanya itu ya, karena kami masih melihatnya belum bagus, belum ada potensi yang positif ya, karena dana kita terbatas dan portofolio kita juga nggak boleh banyak-banyak saham, jadi kita masih mengalokasikan di saham-saham yang lain. Jadi ini memang tidak tanya ke invest GoTo atau Buka, tapi saya anggap pertanyaan terkait ini adalah fundamental, dan fundamental itu ada hubungan dengan investasi. Maka dari itu kita akan memberikan sikap kami apakah dengan adanya larangan tersebut kita akan berinvestasi di GoTo dan Buka. Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Kita harus melihat bagaimana fundamentalnya secara kuantitatif bagus atau tidak sekarang ini, baik itu ada larangan ataupun tidak ada hubungannya dengan itu ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu menurut kami ya. Tolong bahas BCIC dan WIFI, satu saham ya, BCIC. Semakin mendekati waktu RI kok malah turun, ada di situ-situ aja harganya. Apakah ini pertanda RI-nya gagal? Ragisu itu gagal atau tidak itu sebenarnya bukan itu yang kita akan cari ya. Yang kita cari itu adalah kita itu mau ikut Ragisu itu untuk apa ya, gitu loh. Jadi jangan sampai kita berspekulasi dengan adanya corporate action ya, baik itu dividen ataupun Ragisu ataupun yang lainnya. Yang mana kalau kita mengikuti Ragisu artinya kita memiliki kepentingan untuk mempertahankan persentase kepemilikan kita. Kalau Anda itu punya misalkan 1% setelah Ragisu, Anda pengennya 1%, nah ikutlah itu ya. Karena apa? Ragisu ini kan kita akan menambah barang di market, yang mana kalau kita tidak menambah barang tersebut, hak kita diambil orang dan orang lain yang mendapatkan persentase itu. Nah, kalau kita sendiri di Ragisu sendiri, kita cenderung melihat apakah Ragisu ini digunakan untuk yang sifatnya produktif atau ekspansif atau untuk bayar utang gitu loh. Jadi itu yang harus jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya bukan harga saham yang naik turun. Harga saham naik turun ya mungkin saja ekspektasi market tidak bagus dengan Ragisunya, tapi bukan berarti itu gagal itu nggak jadi gitu kan, bisa aja ya. Jadi kita harus klarifikasi juga apakah yang dimaksud gagal Ragisunya atau gagal yang Anda anggap itu Ragisunya naik, yang itu Anda anggap sebagai sebuah keberhasilan Ragisu. Tidak juga ya. Ya menurut saya kalau Ragisu itu digunakan dengan tepat, itulah keberhasilan Ragisu ya. Misalkan kalau dia mau ekspansi kemudian dia mau menambah modal, itu bisa dilakukan dan itu ya bisa menguntungkan dalam jangka panjang, tapi tidak untuk spekulasi jangka pendek ya. Kami tidak pernah trading saham dividen ataupun Ragisu ya, atau waran dan sebagainya. Kita menghindari itu karena sifatnya yang bisa menjadi pergerakan yang abnormal atau tidak bisa dianalisis atau diantisipasi dengan teknikal. Karena trading kan murni 100% di teknikal, tidak ada hubungan dengan corporate action. Jadi kita meminimkan faktor-faktor yang non teknikal di situ. Kalau trading, kalau Anda mau investing, saya sarankan Anda pelajari dulu untuk apa sih ini Ragisunya gitu ya, dan Anda itu tujuannya untuk apa, untuk mempertahankan kepemilikan persentasenya atau apa. Yang jelas kalau namanya menebus Ragisu itu ya tujuannya itu ya untuk mempertahankan persentase aja, bukan masalah untung atau ruginya gitu ya, atau gagal atau berhasilnya, seperti itu. Pak F, tolong bahas saham Maha, apakah sudah waktunya average down ya? Kalau Anda
belinya di berapa, itu ya baru kita bisa tahu, dan berapa PV baru kita bisa tahu kira-kira kita mau beli lagi di berapa. Nah sekarang pertanyaannya, saham ini apakah layak dibeli atau tidak sekarang ini, apa masih bisa turun lagi, itu aja ya, karena kita nggak tahu Anda ini punya beli di harga berapa dan berapa banyak ya gitu. Nah ini kalau saham ini secara teknikal kan hari ini turun ya, jadi kemungkinan akan mengarah jauh ke bawah. Ini ada gap di 159, jadi menurut saya kalau average down, dan ini, menurut saya kalaupun saya punya di atas ini, saya mungkin akan exit dulu karena potensinya turunnya masih sangat jauh. Ya ini terlepas Anda punya berapa gitu, karena ini nanti juga tergantung juga, ini masih ada 15% downside-nya seperti itu ya. Jadi kita akan hindari karena di kami sendiri nggak boleh yang namanya loss 5%. Seperti itu. Assalamualaikum Pak, mohon bahas saham DOOH. Sudah ada di 71. Berapa target price selanjutnya? Apakah memungkinkan ke 100 dan cut loss-nya di berapa kalau turun? Oke, DOOH sudah punya di, ini sudah hampir 100. Ya, ini pertanyaan kemarin ya. 71. Wah, ini bagus sekali hari ini kenaikannya ya. Nah, ini potensinya memungkinkan ke atas 100 ya, karena di sini kemungkinannya adalah mengarah ke upper shadow ini ya, di 132 ini ya gitu. Jadi memungkinkan. Nah untuk proteksi saat ini, karena ini saham baru ya, di sini juga moving average belum ada, proteksi di 86 di lower shadow terbaru yang ada di sini, ini 86 ke bawah. Kalau dia turun ke bawah 86, asumsinya dia akan kembali ke area 70-an seperti itu. Lanjut. Malam Pak Yev, tolong bahas Kars, ada posisi di 115 buat swing, targetnya di berapa? Oke, kita lihat Kars untuk swing sudah punya di 115. Oke, kita sudah pernah bahas sebelumnya, Kars potensi swingnya ke 120 ini ya, ke gap resist gap yang jelas di situ. Kemudian potensi selanjutnya di 140 ini, dan ini pola rounding ini kemungkinan masih berlanjut. Kemudian untuk proteksinya di 105 ke bawah ya, seperti itu. Jadi masih oke. Sayangnya belinya agak tinggi ya, kalau belinya di hari ini di 109 atau di bawah 110 itu mungkin akan lebih bagus gitu ya. Sayangnya ini belinya sudah kemarin ya. Hari ini banyak yang turun seperti ini ya. Memang mungkin kalau Anda punya 5 PV, Anda bisa tambah lagi 5. Seperti itu. Tolong bahas KIN, apakah tren naiknya sudah selesai? Terima kasih. Oke, KIN hari ini turun banyak ya. Apakah sudah mematahkan tren naiknya gitu ya? Wah, ternyata setelah mencapai 1090 ya, kebetulan ya. Ya, saya anggap kebetulan karena kita menganalisa di Yeftok ini apa adanya, nggak pakai sistem, cuma pakai dua mata saya aja untuk melihatnya. Ternyata tepat di 1090, kemudian dia jebol ke bawah. Ya, apakah ini sudah mematahkan uptrendnya? Kita akan tarik trend line, gitu toh. Sangat gampang menjawab seperti ini ya, gitu. Karena tidak sesulit menanyakan proyeksi ataupun ekstensinya akan ke berapa gitu ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri masih uptrend ya, jadi belum mematahkan uptrendnya yang sudah berjalan ini. Jadi ini saham agresif ya, jadi ya sangat wajar terjadi penurunan yang signifikan seperti hari ini dan sudah naik. Saya rasa banyak member peers yang juga buang barang di 1090 ini atau di bawah 1090 ini, karena pasti kalau konsultasi di peers disarankan mengikuti apa yang disampaikan oleh saya di Ftalk gitu ya. Kalau kemarin di pembahasan terakhir tanya di berapa target naiknya, nih 1090. Itu 138% dari pembelian harga beli kita di peers ya, artinya ya sudah profit, yang harus bersyukur di situ kan. Namanya syariah investasi itu harus pandai-pandai bersyukur. Kalau nggak pandai bersyukur nanti takutnya diambil sama yang lain profitnya. Begitu ya. Baik, ini sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, karena itulah yang ada ya. Seperti itu yang saya jawab dibahas di Yeftok malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekali lagi yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide saham yang menarik untuk dibahas di Yeftok malam ini atau Yeftok sebelumnya. Terima kasih juga untuk para subscriber kami yang belum subscribe, silakan subscribe, dan juga terima kasih yang sudah mengapresiasi Yeftok kami dengan klik like, dengan share dan sebagainya. Kami sangat senang walaupun penonton kami tidak banyak, tetapi apabila banyak yang suka artinya kami
ada manfaatnya di stok ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oh ya, bagi Anda yang ingin invest bersama YEF di Private Investing Room, promo Investember untuk peer masih ada sampai dengan saat ini, sampai dengan tanggal 30 nanti. Silakan apabila Anda berminat join peer untuk memanfaatkan promo Investember. Kontak admin di WA ataupun di Telegram. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.